Yang unik, kelompok ini berisi banyak orang yang pandai membaca Al-Quran. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan muncul pemuda yang mahir baca Al-Quran, namun tidak sampai ke hati. Khawarij sejatinya adalah Muslim, tetapi mereka adalah Muslim yang tidak paham ajaran Islam yang sesungguhnya, hanya mengerti Islam dari luarnya saja, mudah mengkafirkan orang tanpa ilmu yang benar, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan 7 golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal, pelaku bidah termasuk. Kiamat adalah takdir yang pasti menimpa seluruh makhluk. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan tepatnya kiamat akan terjadi, tetapi Al-Quran dan Hadits telah memberikan banyak petunjuk tentang tanda-tanda kiamat. Sebagai Muslim, kita harus percaya bahwa kiamat akan datang. Iman kita tidak akan sempurna tanpa keyakinan itu. Al-Quran dan Hadits telah menyebutkan banyak tanda-tanda kiamat. Salah satu yang paling ditakuti adalah kemunculan Dajjal. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi, dan akan menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang. Ketika kiamat semakin dekat, Dajjal akan muncul dan berpura-pura sebagai Tuhan, dan berusaha menyesatkan orang untuk mengabdi kepadanya. Banyak orang yang akan tergoda oleh Dajjal, dan menjadi bala tentaranya. Ada 7 kelompok orang yang akan menjadi pengikut Dajjal. Tetapi sebelum kita membahas 7 kelompok pengikut Dajjal, kita harus mengetahui siapa gerangan Dajjal itu. Dajjal adalah makhluk yang akan menjadi ujian terberat di akhir zaman. Dia akan muncul sebelum kiamat, dengan berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebelum kedatangan Dajjal, bumi akan dilanda kekeringan yang menyiksa seluruh makhluk. Ketika Dajjal tiba, dia akan membawa hujan, menjadikan bumi hijau. Bahkan, Dajjal juga bisa membangkitkan orang yang telah wafat. Banyak orang yang akan terpesona oleh segala keajaiban yang dilakukan oleh Dajjal. Mereka akan mengikuti Dajjal dan menyembahnya sebagai Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki iman dan takwa yang bisa melawan godaan Dajjal. Orang-orang yang bersama Dajjal akan merasakan kesenangan seperti di surga. Sedangkan orang-orang yang menolak Dajjal akan menderita bahkan terbunuh. Namun kesenangan atau surga yang diberikan Dajjal sejatinya adalah neraka di sisi Allah dan orang-orang mukmin. Begitu pula, penderitaan atau neraka yang ditimpakan Dajjal sebenarnya adalah surga bagi orang-orang mukmin. Dajjal bisa dikenal dari ciri-ciri fisiknya yang aneh. Sosok Dajjal yang dijelaskan hadis Nabi ini sangat tidak biasa dibandingkan manusia pada umumnya. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal, manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Huzah. Ini ciri-ciri Dajjal seperti digambarkan hadis Rasulullah, menurut riwayat Bukhari. Pertama, Dajjal memiliki perawakan yang besar. Kedua, Dajjal secara fisik memiliki rambut yang keriting. Ketiga, Dajjal memiliki mata yang buta sebelah, pada riwayat ini, mata Dajjal yang buta berada di sebelah kanan. Keempat, Dajjal matanya seperti anggur yang bengkak atau membusuk. Sahabat kalbu yang beriman, sosok seperti itulah yang nantinya akan memiliki banyak pengikut dari 7 golongan, termasuk salah satunya adalah golongan yang fasih membaca Al-Quran. Dalam kitab Go'ef Al-Fitan wa Al-Malhim wa Ashri As-Esah, seperti dikutip dari laman Stid Al-Hikmah, berikut adalah 7 golongan pengikut Dajjal. Golongan pertama yang akan menjadi pengikut Dajjal menjelang hari kiamat adalah orang-orang Yahudi. Hal ini didasarkan dari hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Ashbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadits itu menggambarkan betapa banyaknya pengikut Dajjal. Di Ashbahan saja, Dajjal sudah punya 70.000 orang, apalagi di tempat lain yang mungkin juga ada yang mengikutinya.
Di sisi lain, penyebutan orang Yahudi bisa dilihat dari peristiwa-peristiwa di dunia saat ini sampai nanti. Orang Yahudi adalah kaum yang terkenal suka menghabisi para nabi untuk menguji kenabiannya. Kejahatan-kejahatan yang sering dilakukan orang-orang Yahudi sepanjang sejarah kelak akan berujung pada kehancuran yang dibawa Dajjal. Kelompok yang kedua adalah Khawarij. Yang unik, kelompok ini berisi banyak orang yang pandai membaca Al-Quran. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan muncul pemuda yang mahir baca Al-Quran, namun tidak sampai ke hati. Khawarij sejatinya adalah Muslim, tetapi mereka adalah Muslim yang tidak paham ajaran Islam yang sesungguhnya, hanya mengerti Islam dari luarnya saja, mudah mengkafirkan orang tanpa ilmu yang benar, dan sebagainya. Golongan ketiga yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah para pelaku bid'ah. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi, bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya, dan dilarang membesuk mereka dikala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadits tersebut menunjukkan secara tersirat, bahwa pelaku bid'ah baik secara akidah maupun ibadah, dan pelaku kesesatan akan menjadi pengikut Dajjal. Kelompok keempat yang akan berpihak pada Dajjal di akhir zaman adalah para wanita. Para wanita adalah kaum yang mudah terjerumus dalam fitnah Dajjal, berdasarkan hadits riwayat Ahmad. Bahkan, kelak ada orang yang harus mengikat istri, ibu, putri dan saudara perempuannya, agar tidak meninggalkan rumah. Hal itu dia lakukan agar mereka tidak terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Hadits riwayat Ahmad yang menyatakan bahwa kaum wanita adalah kelompok yang mudah terjebak dalam fitnah Dajjal, bukan untuk menghina mereka. Ini karena banyak wanita yang tergoda oleh Dajjal, karena lemah terhadap godaan dunia. Apalagi kebohongan Dajjal terlihat sangat nyata. Dajjal bisa mengubah api menjadi air, dan sebaliknya. Golongan berikutnya yang menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat, tentu saja setan. Dalam hadits riwayat Amr bin Ash radhiyallahu anhu, disebutkan sabda Nabi, bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu, yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Dari hadits itu, kita bisa menduga bahwa setan-setan ini akan muncul sebelum atau bersamaan dengan Dajjal. Dalam beberapa riwayat dikatakan, bahwa nanti setan-setan akan berada di depan Dajjal, yang menghembuskan fitnahnya di setiap negeri dan kota yang dikunjungi Dajjal. Kelompok keenam yang akan berada di pihak Dajjal di akhir zaman adalah para tukang sihir, dukun, dan sejenisnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, bahwa para tukang sihir, dukun, dan sejenisnya, nanti akan mengikuti Dajjal. Mereka berada di depan Dajjal dengan tipu muslihat dan dusta yang mereka ciptakan, untuk menyebar fitnah Dajjal. Kelompok ketujuh yang akan berpihak pada Dajjal di akhir zaman adalah, orang-orang yang suka menuruti hawa nafsunya. Mereka sebenarnya tahu, bahwa Dajjal adalah makhluk yang penuh kebohongan, tetapi mereka tidak bisa menahan diri dari godaan-godaannya. Karena itu mereka terperdaya dan menjadi pengikut Dajjal. Apalagi, Dajjal datang setelah kekeringan yang membuat makanan menjadi langka. Jadi sebagian orang akan mengabdi pada Dajjal demi mendapatkan makanan, dan kebutuhan lainnya. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi, bahwa ketika Dajjal muncul, ada orang-orang yang sadar, bahwa Dajjal adalah kafir, namun mereka tetap ikut karena ingin menikmati makanannya, dan kebutuhan lainnya. Ketika kemarahan Allah turun, maka mereka juga kena dampaknya. Dan itulah 7 golongan yang akan jadi pengikut Dajjal. Semoga kita dijauhkan dari 7 golongan itu, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.